Hai guys, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Buat kalian yang baru pertama kali ini ketemu sama aku, hai, salam kenal. Jadi guys, di vlog hari ini di depan aku ini udah ada berbagai macam merek topoki instan yang bisa teman-teman beli di Indonesia. Nah, hari ini aku mau bikin battle dari topoki-topoki instan ini. Ini aku belinya secara online di marketplace dan ada beberapa brand yang aku bisa temuin. Tapi maaf kalau misalnya kurang lengkap karena so far kemarin waktu aku pulang ke Indonesia ini yang bisa aku temuin dan aku beli sendiri. Nah, ini semuanya tidak ada disponsori. Jadi tujuan aku bikin video hari ini adalah pengen nge-battle dan ngasih lihat semuanya ke teman-teman. Kira-kira mana sih yang rasanya itu menurut aku paling mirip sama topoki yang ada di Korea. Karena kan ini pasti tujuannya tuh topoki instan biar yang di Indonesia tuh bisa nyobain topoki khas Korea ya kan. Nah, atau kalaupun misalnya nggak mirip gitu ya sama yang di Korea, mana sih yang kira-kira menurut aku rasanya tuh paling enak di lidah gitu. Jadi aku juga bakal kasih lihat isinya berapa dan juga merek dan harganya berapa. Kalau gitu yuk langsung aja sekarang kita lihat ada topoki apa aja sih. Oh ya guys, by the way aku sedikit mau sekilas info. Jadi sebenarnya tuh ada 2 brand lagi yang aku beli, tapi nggak tahu kenapa aku pas beli itu barangnya nggak dikirim-kirim. Padahal aku beli sendiri, aku bayar ongkirnya, tapi nggak dikirim. Nggak ngerti. Sampai sekarang aku udah balik ke Korea. Nah, yang pertama aku mau buka ini. Ini tuh topoki dari brand Mama Suka. Jadi ini dari brand Indonesia deh ya. Tapi di bawah sini belakangnya kalau kalian lihat ini ada tulisannya di bawah lisensi Daesang Corporation Seoul Korea. Nah, buat topoki yang Mama Suka, dia itu berat bersihnya 134 gram. Nah, kalau dari bungkusnya sih guys, ini bungkusnya lumayan lebih kecil kalau dibanding teman-temannya yang lain. Nah, terus kalau dari gambar bungkusnya sih warnanya merahnya agak beda sama yang di Korea. Soalnya ini merahnya agak merah pink, tapi nggak tahu juga apakah ini hanya faktor print-printan plastik. Terus coba kita lihat ya guys, isinya apa aja. Ada 1 bungkus topoki, saus topokinya, dan ini ada biji wijen. Nah, untuk yang kedua, ini ada topoki buatan Indonesia juga. Ini tuh dari brand yang namanya Koreaken. Untuk brand Koreaken ini, dia berat bersihnya itu adalah 230 gram. Dan di belakangnya ini juga lengkap cara penyajiannya. Dan udah halal juga MUI. Kita coba buka ya. Yang pertama, itu udah dapet mie-nya, topokinya, dapat saus merah, sama ada bubuk cabe dan wijen. Nah, terus untuk yang ketiga ini ada rapoki juga dari brand yang namanya Cik Emam. Cik Emam. Untuk brand Cik Emam ini dia berat bersihnya itu nggak ada ya. Kita coba ya buka. Isinya itu ada, oh my god, ini mie-nya kayak gini. Ini topokinya. Sama ini sausnya. Abis itu dalamnya ada bubuk cabe sama ada wijennya. Si Cik Emam sama Koreaken ini mirip ya. Terus yang keempat ini ada topoki dari brand lokal juga yang namanya Oni Kitchen. Nah, untuk topokinya Oni Kitchen ini tuh dia beratnya 300 gram. Jadi so far kayaknya dia yang paling besar ya di antara semuanya yang udah aku bahas. Cuman untuk yang Cik Emam ini, kalau misalnya aku boleh saran, dia tuh di belakangnya panduan memasaknya menurut aku kurang jelas sih. Soalnya nggak ada kayak berapa menit masaknya gitu kan. Isinya itu ada, wow, topokinya banyak banget dan gendut-gendut. Ini topokinya, wow, sausnya, oh ada sosisnya, sama ini kayaknya bumbu dan juga wijen. Terus untuk produk yang kelima ini ada dari brand Korinus. Nah, kayaknya ini adalah satu-satunya yang ada di sini yang produksian Korea. Kalau yang lain kan ini buatan Indonesia kan yang sebelumnya. Kalau ini tuh dia dari Korea diimpor ke Indonesia. Nah, untuk yang Korinus ini dia tuh berat bersihnya 150 gram. Nah, di belakangnya itu ada panduan memasaknya, ada bahasa Inggris sama Indonesianya. Dan untuk yang hari ini aku cobain, ini tuh dia yang rasa keju, tapi pasti masih ada rasa saus merahnya juga sih. Ini tuh isinya ada topokinya, cuman topoki sama saus doang guys isinya. Ada. Nah, itu tadi 5 topoki yang bakalan kita battlein. Sekarang aku mau masak dulu, abis itu kita review rasanya ya.
sekarang semuanya udah jadi, udah selesai dimasak. Nah, aku mau langsung cobain satu-satu dan aku bakalan review rasanya. Nah, oke, kalau gitu langsung aja ya. Yang pertama kita cobain ini dari yang punyanya Mama Suka. Nah, untuk yang Mama Suka, ini kalau dari sausnya, ini mirip ya bentuknya sama yang aku biasa makan di Korea. Dan dari bentuk tteokbokkinya juga, kayaknya ini yang paling mirip nih dari semuanya. Paling mirip dengan potongan tteokbokki yang biasa aku makan di Korea. Bentuknya kayak gitu, ujungnya kayak, ya kayak gini lah pokoknya di Korea tuh. Yuk, kalau gitu langsung aja kita cobain ya. Nah, kalau buat yang Mama Suka, menurut aku pertama dari tekstur toknya itu enak banget. Tekstur toknya kenyalnya pas ya, nggak lembek, nggak keras. Nah, terus kalau kuahnya juga rasanya mirip sama yang tteokbokki yang biasanya aku makan di Korea. Ada rasa pedas sedikit menuju sedang. Pedas, terus ada rasa manis, ada rasa kecut juga. Itu yang paling penting kalau dari tteokbokki Korea tuh harus ada rasa kecutnya. Good job Mama Suka. Oke, lanjut ya. Yang kedua, ini dari Korinus. Jujur, aku berharap banyak sih sama tteokbokki yang ini. Soalnya kan dia udah bawa-bawa apa ya, diimpor dari Korea gitu. Nah, kalau dari bentuknya, ini lucu ya. Dia kecil gitu, pendek, dan ujungnya tuh bolong. Jadi tteokbokkinya bolong gitu. Nah, untuk bentuk kayak gini sih, aku jarang, kayak belum pernah deh nemu yang kayak gini di Korea. Nah, untuk sausnya kayak gini, dia warnanya agak gelap. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tteokbokki sendiri sih enak ya, kenyal, nggak keras, nggak lembek. Terus ukurannya juga somehow meskipun agak kecil jadi enak gitu dimakannya. Buat sausnya menurut aku rasanya lumayan mirip sama yang di Korea. Kalau jadi dari jenis taste-nya ini mirip nih berdua. Ada rasa pedas, manis, asamnya ada. Pedesnya masih lebih pedas yang Mama Suka dibanding yang ini. Cuman kalau dari ukuran, aku kayak lebih prefer yang ini sih, ukuran dan rasanya sedikit pedas kalau yang Mama Suka. Tapi ini juga masuk kategori enak. Next, selanjutnya yang ketiga. Nah, ini nih, ini dari brand lokal 100% buatan Indonesia. Ini dari brand yang namanya Oni Kitchen. Ini yang paling menarik karena dia satu-satunya yang ngasih sosis dan juga satu-satunya yang ada potongan-potongan bubuk cabenya. Jadi ini kayaknya memang Indonesia banget ya, memang Indonesia banget gitu. Dan juga untuk potongan tteokbokkinya ini yang paling gede. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ganjaran ya? Enak. Pertama, menurutku rasanya agak nggak mirip sama tteokbokki yang ada di Korea, tapi rasanya enak. Terus untuk toknya tadi kayak aku bilang ukurannya agak besar, dan dari tekstur toknya itu menurut aku dibanding yang dua ini ya, dia yang paling nggak kenyal chewy, gimana ya? Dia kenyal sih, kenyal, tapi kenyalnya tuh beda sama tteokbokki yang biasa aku makan di Korea gitu. Mungkin dari tepungnya beda. Nah, kalau buat kuahnya, ini dia kayak tadi aku bilang, rasanya tuh kalau dibanding dua ini dan dibanding yang aku biasa makan di Korea, ini kayaknya yang paling gak mirip gitu ya. Tapi somehow dia enak dan menurut aku bakalan cocok sama orang-orang Indonesia. Kayak Kak Fatan, aku yakin dia pasti bakalan lebih suka yang ini. Jadi kalau buat kalian nih yang gini, pengen makan tteokbokki yang merah kayak di drakor-drakor gitu, tapi takut gak cocok gitu, pengen yang aman, nah kalian bisa cobain ini. Dan juga porsinya gede. Jadi ini buat Oni Kitchen gak apa-apa menurut aku, meskipun gak terlalu mirip kayak yang lain, tapi ya ini masih aku apresiasi karena menurut aku ini enak. Next, ini sisanya adalah dua rapoki. Jadi kalau rapoki itu adalah ramen dan tteokbokki, tapi kalau dari kuahnya rasanya itu sama aja sebenarnya antara tteokbokki sama rapoki, cuman bedanya ini tuh ada mie-nya. Nah, untuk rapoki aku ada dua brand. Ini dari brand yang namanya Koreaken sama yang Chikemam. Nah, untuk yang Koreaken ini bentuknya kayak gini. Menurut aku sih dari bentuk mie-nya yang Koreakennya lebih mirip ya sama mie yang Korea gitu. Ramennya kayak agak, ngerti nggak sih, mirip-mirip samyang gitu teksturnya. Nah, kalau yang Chikemam ini dia mie-nya tuh lebih kurus-kurus. Oh ya, untuk yang ini tuh dapat bubuk cabai juga, tapi aku nggak pakai ya karena aku udah cukup pedasnya segini. Oke, untuk yang Koreaken sih dari penampilannya aku menaruh harapan besar padamu Koreaken. Ini buat toknya, tapi kita coba ya toknya. Bismillahirrahmanirrahim.
Buat yang Koreakan, menurut aku rasanya agak nggak terlalu mirip sama tteokbokki yang biasa aku makan di Korea. Ini rasanya tuh lebih ke pedes manis dan kecutnya tuh kenapa ya, kecutnya aku merasa agak beda sama tteokbokki yang lain gitu yang biasa aku makan. Terus pedesnya tapi kalau kalian suka pedes mungkin kalian bakal suka sama ini. Cuman ini yang plusnya itu adalah mie-nya. Tekstur mie-nya itu lihat deh, tekstur mie-nya ini mirip banget sama ramen-ramen yang ada di Korea mie-nya. Tekstur mie-nya. Karena beda loh rapoki yang ramen yang di rapoki sama mie Indonesia kayak Indomie gitu beda, dan itu sangat berpengaruh sama experience makannya. Yang terakhir ini dari brand lokal juga Indonesia namanya Cik Emam. Ini porsinya paling kecil dari antara yang lain. Dan ini yang aku notice dari tadi tuh dia toknya itu susah banget dipisahin. Jadi dia masih nempel-nempel kayak gini guys. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang Cik Emam, rasanya menurut aku kurang mirip sama tteokbokki yang ada di Korea. Dia tuh dari penampakannya sih mirip ya, warnanya merah gitu kental. Tapi pas dimakan itu dia rasanya lebih rasa apa ya, manis asem. Ini nggak terlalu pedas, manis asem. Tapi manis asemnya itu bukan kayak manis asem tteokbokki yang lain yang biasanya ada di Korea gitu. Nah terus kalau mie-nya juga sama ya. Ini ramennya beda teksturnya dari ini sama yang ini aja beda kan. Oh, rasanya itu ini loh, mirip kayak rasa saus yang di penjual-penjual makanan Indonesia gitu loh. Kayak saus rasanya tuh, bukan yang si gochujang tapi kayak saus makanan Indonesia. Oke guys, sekarang aku sudah keluar dengan hasilnya. Tadi setelah aku cicipin lagi satu-satu dan Kak Fatan di sana bantu ngerekam, Kak Fatan juga nyicipin dan kita juga udah berdiskusi. Jadi begini, yang di depan ini yang agak ke depan ya, ini ada 3 kan, ada lebih dekat ke kalian. Ini yang menurut aku masuk kategori enak. Kalau yang 2 ini maaf banget, yang menurut aku kayaknya kurang cocok sama selera aku. Kan tapi aku mau ingetin lagi, selera orang juga beda-beda. Selera aku sama selera Kak Fatan aja tuh beda. Oh ya, by the way, kalau buat tteokbokki sendiri, untuk tteokbokki di Korea itu juga rasanya lumayan macem-macem ya. Aku udah sering bilang tergantung penjualnya. Nah, buat teman-teman bayangin, tteokbokki di Korea itu penjualnya ada berbagai macam nih. Ada yang tteokbokki berupa restoran, jadi yang emang beneran kayak restoran yang gede gitu yang terkenal. Ada juga penjual tteokbokki yang di pinggir jalan, yang biasanya penjual kayak ibu-ibu di depan stasiun gitu. Nah, untuk tteokbokki yang di restoran itu mereka biasanya punya apa ya, kayak cita rasa khas mereka sendiri gitu, dan itu memang biasanya enak. Dari semua ini menurut aku belum ada sih yang sampai se-level itu gitu enaknya, karena kan ya pasti beda dong ya, yang buatan restoran gitu ada chefnya dimasakin, bayarnya juga pasti lebih mahal. Sedangkan kalau tteokbokki yang biasanya ada di pinggir jalan yang kayak street food gitu ya, atau tteokbokki instan, nah itu yang menurut aku levelnya sama nih kayak yang menurut aku enak ini. Begitu sekilas infonya. Sekarang aku langsung mau umumin hasilnya. Jadi menurut aku untuk yang paling cocok sama aku rasanya dan menurut aku paling enak dan paling mirip sama Korea itu adalah tteokbokkinya Mama Suka. Untuk tteokbokkinya Mama Suka ini dari bentuk toknya, tekstur toknya, terus sausnya itu mirip sama tteokbokki yang secara umum biasa aku makan di street food yang ada di Korea. Terus yang kedua, untuk yang merek Korinus, ini yang dari Korea, ini tuh rasanya juga masih masuk kategori mirip menurut aku sama yang ada di Korea, masih masuk kategori enak juga. Tapi kalau aku sih masih lebih suka rasanya yang Mama Suka ini. Tapi yang ini juga menurut aku masih masuk kategori enak dan mirip. Next yang ketiga, ini yang aku suka juga adalah yang dari brand Oni Kitchen. Yeay! Untuk yang Oni Kitchen ini dia memang agak unik. Kalau dari rasanya sih memang nggak terlalu mirip, nggak terlalu seotentik yang ada di Korea, tapi dia rasanya enak. Dan menurut aku ini kayaknya bakalan cocok dan bakalan banyak yang suka sama lidah kita orang Indonesia. Soalnya kan tteokbokki Korea kadang kalau rasanya terlalu otentik Korea tuh juga bisa jadi nggak cocok. Tapi kalau yang ini kayaknya memang udah di fusion gitu loh, udah dibikin sedemikian rupa biar cocok di lidah-lidah kita yang orang Indonesia. Oke deh, kalau gitu itu tadi guys review dari aku battle tteokbokki instan ini.
Jujur aku seru banget bikinnya, bisa jadi nyobain dan jadi tahu juga. Tapi balik lagi, aku ingetin kalau selera itu pasti beda-beda, selera aku juga beda. Jadi kalau misalkan emang penasaran nih, tadi kan aku udah kasih lihat ya wujudnya satu-satu penampilannya. Kalau kalian misalnya dari aku nggak terlalu cocok, tapi kalian tertarik silahkan cobain, siapa tahu malah cocok sama kalian. Dan juga maaf kalau misalnya ini masih ada merek-merek yang belum masuk, karena ini tuh aku belinya kemarin pas aku di Indonesia, terus aku bawa ke Korea. Jadi kebetulan pada saat itu yang aku bisa temukan adalah merek-merek ini. Segitu dulu review dari aku, dan ini aku bikinnya murni emang berdasarkan selera aku, berdasarkan lidah aku gitu ya. Nggak bermaksud untuk misalnya menjatuhkan brand apa atau meninggikan brand apa, enggak. Ini murni aku review buat kalian supaya bisa ada referensi. Semoga review dari aku bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube aku Bianca Kartika, karena subscribe dari kalian yang bikin aku semangat terus buat bikin vlog-vlog seru lainnya. Sampai ketemu lagi di vlog aku yang selanjutnya. Annyeong!